wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Rolanda. Saya dari Fakultas FKIP, Program Studi PGSD kelas 2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Nah, apa sih demokrasi itu? Jadi, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai demokrasi, mencakup berbagai prinsip penting yang mendukung pemerintahan yang adil dan partisipasif. Di antaranya adalah kedaulatan rakyat, bebas dan adil, kebebasan berpendapat, toleransi, kerjasama, tanggung jawab, dan demokratis. Nah, yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat. Kemudian, yang kedua yaitu bebas dan adil. Artinya, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi tanpa takut. Selanjutnya, yang keempat, toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama, artinya berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keenam, tanggung jawab, artinya menjalankan kewajiban dan bertindak bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu kepemimpinan yang demokratis, artinya pemimpin harus mampu memimpin dengan adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam buku Globalisasi dan Kritis Demokrasi menyebutkan bahwa demokrasi setidaknya memiliki 10 kelebihan, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 5. Yang pertama yaitu demokrasi mencegah tumbuhnya suatu pemerintahan otokratis atau pemerintahan pada satu orang, karena otokrasi kebanyakan melahirkan penguasa yang atas nama sesuatu, menggunakan keunggulan suatu negara bangsa dengan paksaan dan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya ada demokrasi menjamin bagi warga negara untuk menggunakan hak-hak asasi yang tidak diberikan oleh sistem yang demokratis. Kemudian ada demokrasi untuk melindungi orang-orang yang berhubungan dengan kepentingan seperti kepentingan pokok mereka, kemudian kelangsungan hidup, cinta, kemudian ada rasa hormat dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan demokratis memberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hukum yang mereka pilih sendiri. Kemudian selain kelebihan-kelebihan yang disebutkan tadi, tentunya sistem demokrasi memiliki kelemahan. Beberapa kekurangan yang dikemukakan oleh S.N. Dubey yaitu yang pertama, demokrasi berdasar terhadap anggapan bahwa semua manusia sama atau sederajat karena mereka akrab dan memiliki hal serupa di dalam mental, spiritual, dan kualitas normal. Akan tetapi, para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut. Manusia tampak sangat berbeda di dalam berbagai hal, seperti stamina moral dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, di mana secara umum tidak intelijen, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak emosional tanpa alasan. Berpengetahuan terbatas, kekurangan waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam demokrasi yang
memerintah adalah publik, sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara mencolok. Dan keempat, yaitu demokrasi didasarkan atas sistem partai. Artinya, partai-partai meletakkan perhatian utama untuk mereka sendiri daripada bangsa mereka. Mereka berkembang di atas ketidaktahuan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yaitu kelima, propaganda partai dan sering mengunjungi masyarakat tertentu membutuhkan pengeluaran yang besar. Jadi kesimpulan yang saya paparkan tadi yaitu demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi berdasarkan titik perhatian dibedakan atas demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Kemudian demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan atas demokrasi liberal, demokrasi proletar, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibedakan atas demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demikian presentasi dari saya.